Halo semuanya, selamat datang lagi ya di Towon IPS Topik. Kali ini kita akan membahas tentang susunan kalimat sederhana dan partikelnya ya. Dalam bahasa Indonesia, susunan kalimat itu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau bahasa Korea beda ya. Bahasa Korea itu susunannya adalah SKOP, jadi subjek, keterangan dulu, objek, baru predikat. Nah, itu gimana ya? Nah, ayo kita bahas sama-sama ya. Misalkan kita akan membuat kalimat saya membeli baju di pasar gitu ya. Saya sebagai subjek, bahasa Koreanya adalah cho. Nah, selanjutnya membeli sebagai predikat, bahasa Koreanya adalah sato. Ya, kemudian baju sebagai objek, bahasa Koreanya adalah 옷. Ya, kemudian di pasar sebagai keterangan, pasar itu bahasa Koreanya adalah 시장. Nah, lalu ayo kita susun dalam bahasa Korea. Ya, saya dalam bahasa Korea yang lengkap dengan partikel menjadi 저는. Ya, di pasar 시장에 baju 옷을 membeli menjadi 삽니다 atau sayo. Nah, ayo kita rangkai bareng-bareng ya. 저는 시장에 옷을 삽니다 atau 저는 시장에 옷을 sayo. Kenapa ada tambahan 는, dan benida dan yo? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi ada yang namanya partikel subjek ya. Partikel subjek itu ada dua, ada en dan ada nen. Penggunaannya untuk kata yang akhirannya konsonan maka pakai en ya. Kalau akhirannya vokal pakai nen. Nah gimana itu? Ayo kita lihat contohnya. Misalkan nah. Nah itu akhirannya vokal maka pakai nen ya. Ketemunya sama konsonan nen gitu ya. Kebun karena akhirannya n konsonan maka ketemunya sama vokal en jadi kebunen. Namja karena a maka ketemunya sama konsonan namjanen gitu ya. Selanjutnya ke saram. Ayo gimana kita lihat. Ke saram m berarti konsonan pasti ketemunya sama vokal ke saramen gitu ya. Selanjutnya ada partikel objek ya. Partikel objek ada dua juga, ada el dan ada rel. Penggunaannya sama. Kalau akhirannya konsonan pasti pakai el dan vokal pakai rel. Nah, contohnya cek. Cek, kita lihat akhirannya adalah konsonan, berarti cekel gitu ya. Selanjutnya ada baji. Baji itu akhirannya vokal, maka ketemunya sama konsonan, bajirel gitu ya. Selanjutnya koul. Koul R berarti konsonan, ketemunya sama vokal, kourel gitu ya. Selanjutnya gabang. Nah, ayo apa? Gabang karena akhirannya NG bentuk ing ya. Berarti nanti ketemunya sama vokal, gabangel gitu ya. Selanjutnya ada keterangan ya. Sebenarnya keterangan ini banyak banget, tapi saya kasih contoh beberapa aja ya. Nanti selanjutnya akan diterangin di kata sambung nanti ya. Contohnya ya, di kayak tadi si jangi di pasar gitu ya. Selanjutnya ero artinya ke atau dengan. Eso di atau dari tempat, misalkan dari pabrik, di sekolah, di taman, dari tempat kerja gitu ya. Nah selanjutnya ada kan tadi dikasih contoh ya, kata predikatnya itu ada sada gitu ya, membeli. Nah kan kata dasarnya sada ya, kenapa bisa jadi samnida, bisa jadi sayo. Nah kenapa? Nah nanti akan saya bahas di bab selanjutnya ya. Setelah ini di bab ending, ada ending predikat dan ending kata benda. Ditunggu ya teman-teman.